Boleh, boleh, Pak. Latihan yang melelahkan. Ternyata pemain-pemain yang sudah dipilih goblok-goblok semua. Sekelas topeng monyet. Jangan ngomong. Lu bikin acara sandiwara 17-an nggak ngajak-ngajak gue. Gue ini kekasih lu, pacar lu. Gini-gini kan gue bekas pemain renong. Nah, acting marah-marah barusan itu baru. Maksudnya tuh diperban bang, bentar ya. Aduh kasihan. Ini berguna sebagai pembalut bang. Tenang. Lu pikir tangan gue ubin lu pakai kain pel? Gak apa-apa bang. Aduh siapa kasihan banget sih Ih, bang. biasa aja dong, Kom. Iya Kan nggak gitu perannya. Ini penuh cinta kasih Ya bang. udah, tapi nggak gitu. Ini kan ngurusin di tangan gue doang. Itu perawatan kita Sandra, ha? Kita bikin suka-suka sama kita, ha? Betul? Ha? Urus aja, Komandan. Kita bikin habis. Pak sutradara maaf ya saya telat. Sarmila. Adegan lagi seru-serunya lo ganggu aja lo. Telat dari mana lo? Bang Olga, Bang Tajir maaf ya. Soalnya banyak tamu di salon ayam, maaf ya jadi ganggu. Maaf. Pas sutradara, peran Ayang jadi Noni Belanda kagak diganti kan? Setelah saya bedah naskah, maka peran kamu tidak cocok sebagai Noni Belanda. Yang cocok peran kamu sebagai wanita penghibur. Cocok. Pas sutradara cekin cocok. Ya, Pak sutradara, Ayang kan udah siapin alat-alatnya, make up, kostumnya. Masa jadi wanita penghibur? Setelah saya selesai perang hibur saya, ha? Iya, kita bikin habis. Sarmila lo jadi jablay. Kenapa isu nyender aja lo? Emang kagak ada pilihan lain apa? Kalau kamu nggak mau, maka kamu akan jadi tukang tarik layar. Gimana? Ya udah deh, jadi wanita penghibur deh. Yang penting Ayah eksis. Ya, lanjutkan. Ketika lenganku terluka parah, kain pel ini turut berjasa. Stop. Olga, selendang sutra bukan kain pel. Ya udah, kan sekarang gue nyanyi kain pel, entar kalau di panggung beda lagi. Gue nyanyi selendang sutra. Ya sudah. Nanti di panggung diganti dengan selendang sutra. Sekarang Kokom dengan akting merayu Olga. Bang Olga, kok rela jadi bini keduanya abang? Abang Olga. Ih, najis amat gue, nggak mau gue. Jangan nyenderan lo, emang gue tempayan disenderin. Good. Akting Olga dan Kokom sangat sempurna. Sudah setara dengan bintang-bintang di Hollywood. Sekarang Olga bisa latihan sendiri. Dialog karang sendiri. Nanti di panggung, kapan keluar, kapan masuk, atur aja sendiri. Ya? Nah, sutradara sekarang mau pergi ke belakang. Latihan itu Belanda-Belanda yang kelihatannya goblok. Bang Olga, emang kita artis Hollywood siapa? Haji Bodong Ponori. Hah, kayak nanya lagi. Latihan babak kedua mulai. Dalam naskah, Pak Tadir bernama Van der Kapellen sedang mabuk-mabukan. Waktu mabuk-mabukan, Sarmila masuk, langsung merayu. Baik. Markus, cepat ambil air punya Dranken. Siap, Nir. Mabukan, Sarmila masuk. Mandi kerodok ya. Ayo dikasih spiritus. Sorry, Menir. Sorry. Pak Tajir nggak usah minum. Yang penting akting mabuknya. Baik. Oke, terima kasih. Thank you, Pak. Hansip, kamu dalam menuangkan minuman kurang penjiwaan. Kamu dipecat sebagai Belanda. Tapi kamu masih boleh pakai pakaian seragam Belanda. Hanya kerjaan kamu ngerek layar. Ayo cepetan angkat tangan. Susah banget lo gue suruh angkat tangan. Gimana gue suruh angkat jemuran lo?
Dengar baik-baik. Mana itu tentara-tentara Belanda yang lo sembunyi di dalam rumah lo? Tunjukin ke gue. Ayo. Olga, lo gila nyari Belanda di sini. Belanda di kampungnya di Belanda, bukan di rumah gue. Kenapa jadi di rumah gue? Barangan lu. Tentara Republik Indonesia, lu katain gila. Lu jangan sembarang kalau ngomong. Gue kan lagi latihan buat ntar gue manggung 17 Agustus. Oh, gitu. Bilang dong lo. Gitu oh begitu. Kokom. Ya. Bang Olga, di dalam naskah ngapain lagi, Kom? Tunggu, bentar. Nah, ini. Tentara Republik dipelet sama janda Karawang. Bukan gue. Salah. Nah, dia nih. Nih, Bang Olga nih ya. Tentara Republik ketangkep sama Belanda. Terus disuruh nyapu. Iya, disuruh nyapu. Siap. Neng, pinjam sapunya abang. Nah, bagus. Mendingan sekarang lo sapuin nih halaman gue. Abis itu lo masuk ke dalam. Terus lo beres-beres kamar gue. Kelar beberes, lo masak. Nasi, sayur asem, ikan asin. Nah, abis itu lo nyambel. Lalapannya jangan lupa. Barangan lu. Mulut lu lemes banget. Suruh nyambel kayak mama. Ih, kurang ajar amat lu. Tentara Republik Indonesia. Awas gue mau latihan. Kayak nunggu laki gue pulang pakai nyapu-nyapu depan halaman. Wanita penghibur masuk. Sepertinya ayah sudah sampai di kincirangin. Meneer van der Kapelle. Oh Mary, apa kabar Mary? Mau dipijit nggak? Oh boleh. Ini apa-apaan nih? Lu masih dipakai beginian? Itu lagi si Tajir ngapain sama Hansip? Pakai pakaian ke cleaning service gitu? Itu bukan seragam cleaning service, itu seragam tentara Belanda. Si Tajir jadi Belanda. Gue Belanda, Din. Lu jauh bener muka sama kebangsaannya. Pak, ini kan latihannya di rumah saya. Saya kayak dikasih peran ikutan di sini. Peran sudah habis. Gini-gini kan mak saya Jepang, saya bisa kayak jadi tentara Jepang atau apa gitu. Ini cerita tahun 45, tidak bisa dirubah. Jepang sudah kalah, Jepang sudah pulang mudik. Ya Bapak, dimundurin tahun ini kan bisa, nggak panjang akal bener Pak. Tidak bisa. Oh ya udah, kalau nggak bisa dirubah nggak usah latihan di sini, udah bubar. Bisa. Pak Udin dapat peran sebagai Jepang atau sisa-sisa Jepang yang nggak tahu jalan pulang. Boleh tuh, boleh. Lalu dialognya bagaimana, terus aktingnya bagaimana tuh? Pak Udin di panggung cuma mudar bandir, bingung, nggak ketemu jalan pulang. Nggak perlu dialog dan nggak perlu latihan. Oh, bingung, bisa. boleh Pak. Latihan yang melelahkan. Ternyata pemain-pemain yang sudah dipilih goblok-goblok semua. Sekelas topeng monyet. Jangan ngomong. Lu bikin acara sandiwara 17-an nggak ngajak-ngajak gue. Gue ini kekasih lu, pacar lu. Gini kan gue bekas pemain lenong. Nah, acting marah-marah barusan itu baru sekelas ketoprak, bukan lenong. Kalau gue nggak kebagian peran, putus hubungan kita sebagai kekasih yang sedang bercinta. Nanti dulu, jangan khawatir. Leni akan saya berikan peran sebagai MC, merangkap asisten sutradara. Kalau gitu, hubungan kita tidak jadi putus. Lanjut, nanti di panggung sandiwara. Overdosis en overbego en overbudget. Ekners eks nih, itu bahasa Belandanya nih. Kalau bahasa Betawinya nih, Olga datang nih. Lu kan jadi tentara Republik. Kenapa jadi lu ngomong Belanda begitu? Begini ceritanya nih. Jadi waktu saat di hutan kita lagi perang, Olga nyempet-nyempetin kursus bahasa Belanda. Sempet lu. Di hutan begitu, kursus Belanda. Ngomong Belanda. Ya Allah.
Terus gimana? Tuh latihan sandiwaranya gimana? Bagus nggak? Lancar banget, Nek. Ah, Tapi Olga agak sedikit kesel. Bete banget sama sutradaranya itu yang kurus tuh. Kalau dia bukan sutradara, gue tiup aja juga mumbul.